Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggota kelompok saya sendiri di Lawandari NIM 2023 3020. Rekan kelompok saya yaitu ada Delna Yusnita yaitu NIM 2023 3016 dan Devi Fitriani 2023 3018. Baiklah, pada pertemuan ke-9, kami akan menjelaskan tentang manajemen PPN atau PPNBM. Dasar hukum PPN, PPNBM. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang tetap dinamakan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Ketiga, ada Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Slide sebelumnya. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006. Yang kelima ada Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003. Yang keenam ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. Yang kedua, pengertian PPN, PPNBM. PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang menyiapkan, menghasilkan, dan memperdagangkan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Kedua, PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang masuk golongan barang mewah. Pengenaan PPNBM dibebankan pada produsen atau BKP yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah. Selanjutnya, penyebab terjadinya kelebihan pembayaran. Restitusi merupakan pengajuan pengembalian atas PPN lebih bayar oleh PKP ke negara. Restitusi PPN lebih bayar ini hanya bisa diajukan jika jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau PKP melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Namun, dengan catatan PKP utang pajak yang lebih hanya bisa dilakukan pada periode tahunan. Artinya restitusi atas PPN
hanya bisa ada pengecualian untuk beberapa kategori PKP sehingga bisa mengajukan pengembalian atas restitusi PP lebih bayar di setiap masa pajak. Selanjutnya, kategori PKP yang bisa mengajukan restitusi slide sebelumnya. Kategori PKP yang bisa mengajukan restitusi PPN lebih bayar setiap masa pajak diatur dalam pasal 9 ayat 4B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang PPN. Kategori PKP yang tertera dalam pasal 9 ayat 4B antara lain PKP yang melakukan ekspor BKP berwujud, PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN, PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut, PKP yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud, PKP yang melakukan ekspor JKP, dan terakhir PKP dalam tahap belum berproduksi. Restitusi atas PPN lebih bayar ini dilakukan oleh PKP dengan cara mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Pengajuannya dengan cara mengisi kolom pengembalian pendahuluan dalam SPT masa pajak PPN. Selanjutnya DJP akan melakukan pemeriksaan formal dan pemeriksaan lanjutan sebelum akhirnya mengeluarkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau SKPPKP. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Delna Yusnita. Baiklah, selanjutnya penyebab terjadinya kelebihan pembayaran. Sebab-sebab restitusi PPN. Penyebab terjadinya restitusi PPN adalah karena kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan pajak dapat terjadi karena dua hal, yaitu A. Dalam suatu masa pajak, jumlah pajak masukan lebih besar dari jumlah pajak keluaran. Adanya pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, atau kesalahan pemungutan pajak. Jumlah pajak masukan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran. Dalam suatu masa pajak dapat timbul karena kegiatan usaha PKP adalah ekspor BKP berwujud. Ekspor BKP tidak berwujud atau ekspor JKP dalam kasus ekspor atas penyerahannya terutang PPN 0%, sehingga pajak keluaran 0. Sedangkan pajak masukan yang terkait dengan ekspor dapat dikreditkan sehingga akan terjadi pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran. B. PKP hanya melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN. Dalam kasus penyerahan ke pemungut, pajak keluaran dipungut dan disetor sendiri oleh pemungut. Sehingga bagi PKP tidak ada pajak keluaran yang harus dipungut atau disetor sendiri. Sedangkan pajak masukan dapat dikreditkan, akibatnya akan terjadi pajak masukan yang lebih besar dari pajak keluaran. C. PKP banyak melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan fasilitas PPN tidak dipungut. Dalam kasus penyerahan BKP atau JKP dengan fasilitas PPN tidak dipungut, pajak keluaran tidak ada yang harus dipungut sendiri oleh PKP. Sedangkan pajak masukan dapat dikreditkan, sehingga berakibat pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran. D. PKP sedang dalam tahap belum berproduksi membeli barang modal yang akan menghasilkan BKP atau JKP. Dalam hal ini belum ada pajak keluaran, namun pajak masukan untuk pembelian barang modal dapat dikreditkan, akibatnya akan terjadi lebih bayar. Selanjutnya, berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, apabila dalam suatu masa pajak
pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan tersebut, dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Untuk pengusaha kena pajak di bawah ini dapat mengajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak atau tidak perlu menunggu akhir tahun buku, yaitu A. Pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor barang kena pajak berwujud. B. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai. C. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang pajak pertambahan nilainya tidak dipungut. Selanjutnya, pajak masukan yang dapat dimintakan kembali. D. Pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud. E. Pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor jasa kena pajak atau pengusaha kena pajak dalam tahap belum berproduksi mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang modal. Pengajuan permohonan pengembalian atau restitusi dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan menggunakan SPT masa PPN dengan cara mengisi tanda silang pada kolom dikembalikan atau surat permohonan tersendiri apabila kolom dikembalikan dalam SPT masa PPN tidak diisi atau tidak dicantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak. D. Permohonan pengembalian kelebihan pajak diajukan kepada KPP di tempat PKP dikukuhkan. E. Permohonan pengembalian kelebihan pajak ditentukan satu permohonan untuk 1 tahun masa pajak. Secara umum, restitusi diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan jumlah yang lebih bayar melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB. Selanjutnya, pajak masukan yang dapat dikreditkan sehingga menimbulkan lebih bayar yang dapat diminta kembali oleh PKP adalah A. Pajak masukan yang berasal dari perolehan BKP atau JKP dari BKP yang diekspor. B. Pajak masukan yang berasal dari perolehan BKP atau JKP dari BKP yang diserahkan kepada pemungut PPN tersebut. C. Seluruh pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. D. Dalam hal ekspor BKP yang tergolong mewah, selain kelebihan pajak masukan, juga dapat diminta kembali PPNBM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor.
Selanjutnya dikembalikan kepada Dila Wulandari. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Dan juga kendala dari salah satu anggota kelompok kami yang tidak bisa mengikuti presentasi presentasi kali ini, yaitu Devi Fitriani, mungkin kendala jaringan. Harapannya, dari apa yang kami presentasikan, semoga menjadi manfaat untuk kedepannya. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.